Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ternyata kamu memiliki pengaruh yang besar di circlemu. Oke, mari kita cari tahu ya. Kamu yang memiliki pengaruh besar di circlemu. Seperti apa pengaruhmu di circlemu ya guys ya. Well guys, sebagai informasi, kalau kamu ingin request tema readingan tertentu, kamu bisa gabung dengan klik gabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator ya. Oke, mari kita lihat di sini energimu ya. Ternyata kamu memiliki pengaruh besar di circlemu. Oke, di sini ada Seven of Cups, ada The Magician, ada The Chariot, ada Two of Wands, ada The Devil, ada King of Swords, ada The Dead, one more, ada Page of Cups. Oke. You see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku ngerasa kalau kamu-kamu yang terkoneksi dengan readingan ini ya guys ya, ternyata tanpa kamu sadari, kamu itu sebetulnya memiliki pengaruh yang besar di circlemu ya. Entah itu di circle di mana kamu stay saat ini ya, di lingkungan tempat tinggal kamu ya, atau di komunitas tertentu ya guys ya. Kamu di sini tanpa kamu ketahui, tanpa kamu sadari, sebetulnya kamu sering sekali menjadi pusat perhatian banyak orang ya guys ya. Atau banyak sekali orang diam-diam memperhatikan dirimu ya. Entah itu memperhatikan look atau appearance kamu ya, fashion kamu, lifestyle kamu gitu ya. Atau sesuatu yang kamu miliki ya guys ya. Di sini mereka melihat bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki banyak hal di dalam dirimu dan di dalam kehidupanmu. Dimana mereka melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang berharga di dalam kehidupanmu atau di dalam dirimu sendiri ya guys ya, yang tercermin dari perilakumu atau dari keseharianmu ya guys ya. Bisa jadi ini karena di antara kamu ini memiliki segudang bakat ya atau potensi ya, yang mana kamu punya kebiasaan di bidang tertentu gitu ya guys ya. Dan banyak sekali orang yang merasa tertarik untuk mengikuti jejak kamu ya, agar bisa seperti kamu. Nah, tanpa kamu sadari ya, banyak sekali orang-orang yang mengikuti gaya kamu ya, entah itu gaya berpakaian ya, fashion kamu, atau lifestyle kamu, habit kamu, atau kebiasaan kamu gitu ya. Apa yang kamu lakukan sehari-hari ya, keseharian kamu, itu kayak dicontoh oleh banyak orang yang ada di circle kamu ya. Entah kamu sadari atau tidak ya, mereka melihat kamu sebagai sosok yang unik dan menarik. Itu kenapa mereka jadi tertarik untuk mengikuti lifestyle kamu, atau mengikuti gaya kamu, atau mengikuti apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, keseharian kamu, atau segala sesuatu yang kamu buat ya. Karena di sini banyak sekali orang-orang yang tertarik dengan kemampuan dirimu yang satu ini ya guys ya. Kamu memiliki bakat tertentu yang mana kamu expert atau ahli di bidang itu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Dan di sini kamu memiliki pengaruh sebagai
seseorang yang istimewa aja yang ada di dalam dirimu. Nah, seperti itu ya. Dan di sini aku ngerasakan bahwa di antara kamu ini pun ada beberapa orang yang memiliki bakat atau talent yang sangat besar ya guys ya, potensi yang sangat besar ya yang kamu miliki, di mana kamu di sini bisa jadi kayak ahli atau expert gitu ya di bidang tertentu ya. Mungkin kamu belajar dari nol gitu, atau belajar secara otodidak ya, menguasai keterampilan tertentu ya, atau kamu memang berbakat di bidang itu gitu. Jadi kalau kamu terjun di sana, terus kamu setiap harinya berlatih, mengasah kemampuanmu ya, kamu makin terampil, maka makin kamu berbakat, maka semakin kamu mampu menghasilkan hasil karya yang luar biasa gitu. Orang-orang melihat hasil akhir atau ending daripada proses kamu menciptakan suatu hasil karya atau membuat suatu pekerjaan gitu, dan mereka kagum dengan kemampuan kamu itu ya guys ya. Tidak sedikit orang itu memuji kamu juga ya, ada yang ngangkat topi, ada yang acungin jempol ya, ada yang memuji kamu ya secara langsung gitu ya guys ya, karena mereka terkesima dengan kemampuan kamu pada bidang tertentu ya, karena kamu berbakat di sana atau kamu memang sudah terampil di bidang itu, sebab kamu menyukai atau kamu memang sudah terbiasa melakukan suatu pekerjaan di bidang itu, jadi kamu merasa ringan gitu ya guys ya, gampang gitu ya untuk bisa melakukan aktivitas tersebut gitu ya. Jadi mereka itu kayak pengen belajar juga, bahkan ada juga di antara mereka yang pengen kayak kamu gitu ya. Ada yang terinspirasi ya, terinspirasi oleh dirimu yang mampu menjadi teladan atau model role bagi mereka ya. Karena mereka melihat kamu ini adalah seseorang yang luar biasa, yang memiliki bakat yang spesial atau khusus gitu ya guys ya. Yang mana tidak semua orang bisa melakukan itu gitu ya, yang mana tidak semua orang memiliki bakat atau kemampuan atau keterampilan itu gitu ya. Bahkan ada yang pengen belajar dari kamu juga ya, agar mereka bisa seperti dirimu. Nah kayak gitu ya. Jadi di sini sepertinya bakatmu, keterampilanmu, kebisaanmu itu membawa hoki loh guys. Dan di sini kamu memiliki pengaruh sebagai seseorang yang mampu memberikan dorongan atau motivasi bagi orang lain ya guys ya. Kamu ini bisa menjadi penyemangat bagi orang lain ya guys ya, karena kamu memiliki energi yang sangat positif dan kamu ini orangnya sangat optimis ya. Kamu orangnya pantang menyerah dan kamu ini juga pemberani ya guys ya. Orang yang benar-benar punya pengaruh di sekitarmu ya. Dan tidak sedikit orang-orang juga segan sama kamu ya guys ya, karena kamu terlihat kayak berwibawa gitu ya guys ya. Dari raut wajahmu, dari ketegasanmu ya, kamu mampu membuat orang itu jalan ya dengan kata-katamu ya. Jadi kata-katamu ini sungguh bermakna ya, sungguh berharga ya guys ya, dan berarti gitu ya. Orang-orang tuh pada menurut atau pada setuju gitu ya dengan apa yang kamu sampaikan, dengan apa yang kamu minta, dengan apa yang kamu ucapkan. Di sini kamu memiliki kemampuan komunikasi yang sangat bagus ya guys ya. Kamu punya bakat dari segi verbal ya guys ya. Kamu ini secara verbal berbakat ya guys ya. Mampu menyusun kata-kata yang membuat orang menjadi tertarik dan mengikuti perkataanmu ya. Kamu termasuk orang yang sangat persuasif di sini ya guys ya. Kamu mampu mempengaruhi orang hanya dengan kata-katamu saja. Nah, seperti itu ya. Wow, luar biasa di sini ya guys ya. Karena memang kamu ini berbakat di bidang komunikasi ya guys ya. Kamu pandai dalam berbicara ya. Kamu itu bisa menjadi public speaker atau orang-orang yang ahli dalam berbicara di depan umum gitu ya. Kata-katamu itu bermakna ya, walaupun tidak banyak gitu ya, cuma 1-2 kalimat gitu ya, tapi mengandung makna yang mendalam gitu ya. Dan tak jarang orang-orang tuh jadi kayak setuju gitu ya dengan perkataanmu, atau orang-orang menerima perkataanmu ya, karena perkataanmu itu memang masuk akal gitu ya, realistis ya, dan dapat diterima oleh halayak atau publik. Nah seperti itu ya guys ya. Kamu ini sepertinya calon-calon pemimpin ya guys ya, calon-calon pemimpin masa depan ya guys ya. Di luar daripada kepemimpinan kamu dalam rumah tangga ya, kamu ini bisa jadi pemimpin di luar rumah gitu ya guys ya, menjadi pemimpin di instansi tertentu. Nah seperti itu.
Karena di sini aku ngerasa ya, selain kamu ini pandai dalam berkomunikasi ya, dalam merangkai kata-kata ya, kamu ini juga orangnya berpengetahuan luas ya, punya wawasan ya. Kamu ini termasuk orang yang punya wawasan yang luas ya, orang yang berpengetahuan. Karena di sini aku rasa kamu juga orang yang berpengalaman ya guys ya. Usia kamu sebanding dengan pengalaman yang kamu miliki ya. Kamu punya segudang pengalaman di sini ya guys ya. Entah itu pengalaman dalam bidang tertentu ya guys ya. Misalnya ngurus keuangan gitu ya guys ya, di bidang administrasi ya, atau di dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia kayak gitu loh guys ya. Atau kamu berpengalaman dalam mengajar, mendidik, membimbing ya, atau berpengalaman dalam mengolah sesuatu ya, karena kamu hobi atau gemar gitu ya dalam bidang tertentu gitu. Akhirnya kamu kayak makin kesini makin terampil gitu ya. Selain kamu memiliki keterampilan, kamu pun juga menambah pengetahuan atau wawasan kamu dengan cara belajar yang unik ya. Kamu itu belajar tidak hanya dengan membaca buku gitu ya guys ya, tapi kamu tuh belajarnya unik ya. Kamu tuh bisa belajar dengan cara mengamati orang ya, karena di antara kamu ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan visual ya. Jadi kalau kamu itu melihat sesuatu gitu ya, melihat orang kerja gitu ya guys ya, kamu tuh tahu nggak, di dalam pikiran kamu tuh jalan gitu ya. Seraya kamu mengamati, sambil kamu menyerap pengetahuan yang kamu simpulkan dari apa yang kamu lihat. Nah, seperti itu. Jadi kamu ini bisa menyerap pengetahuan dari mana saja ya. Kemudian kalau kamu tipe yang auditory ya, kamu itu hanya dengan mendengarkan saja ya, maka kamu bisa menangkap apa yang orang lain sampaikan atau pesan apa yang ingin disampaikan, sehingga itu menjadi pengetahuan bagi kamu gitu ya. Atau kamu mengunjungi suatu tempat gitu, terus kamu mengamati apa aja yang ada di tempat gitu ya. Kamu lebih senang belajar itu dengan bergerak-gerak gitu ke sana kemari ya, sambil kamu menyerap informasi dari orang-orang ya, melewati gerakan atau melewati apa yang mereka kerjakan gitu ya. Lalu kamu olah menjadi pesan tertentu yang bisa kamu serap sebagai informasi yang berguna untuk menambah wawasan kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Nah, makanya tak heran ya, dengan segudang kemampuan yang kamu miliki ini ya, atau dengan kelebihan yang kamu punya ya, tak heran banyak sekali atau beberapa orang itu ada yang iri atau diam-diam menyimpan rasa iri hati terhadap dirimu ya, tapi mereka atau dia tidak mengatakan itu ya guys ya. Kayak langsung sirik atau tidak suka atau terlihat sinis gitu ya ketika berpapasan sama kamu, ketika ngobrol sama kamu, ketika berinteraksi dengan kamu, kayak ada energi getaran rasa tidak suka gitu ya guys ya, karena mereka merasa cemburu. Jadi ada kecemburuan sosial di sini ya guys ya. Kamu padahal di sini tidak bermaksud pamer ya, untuk memamerkan kualitas dirimu gitu ya, tidak bermaksud seperti itu. Namun orang-orang melihatnya beda gitu loh guys ya. Orang-orang malah melihat bahwa kelebihan kamu ini adalah sesuatu yang tidak adil bagi mereka. Nah, seperti itu, sehingga muncul yang namanya kecemburuan sosial ya, yang mana ada beberapa dari mereka yang memiliki penyakit hati, itu langsung kayak tidak suka aja bawaannya ya, melihat kamu bisa ini bisa itu gitu ya. Jadi kamu jangan heran kalau ada kata-kata yang pedas atau kata-kata yang nyelekit, nyakitin gitu ya guys ya. Itu adalah sebagai bentuk ekspresi kekecewaan mereka terhadap dirimu ya guys ya. Kenapa dia atau mereka nggak bisa seperti kamu gitu ya, padahal setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hanya saja dia atau mereka ini tidak mengeksplor atau malas untuk mencari tahu tentang kelebihan dirinya gitu ya, lebih banyak melihat keluar daripada melihat ke dalam. Nah, seperti itu. Dan di sini aku lihat lagi bahwa ternyata kamu ini memiliki pengaruh di circlemu itu karena kamu yang terbuka terhadap perubahan ya guys ya, dikonfirmasi oleh The Death. Jadi kamu nih orangnya punya mindset yang terbuka ya, atau open minded gitu ya. Jadi kamu tuh bukan tipe orang yang konvensional walaupun usia kamu udah nggak muda lagi, tapi kamu tuh punya jiwa yang mau belajar gitu loh guys ya, mau membuka diri untuk belajar lagi, untuk menambah pengetahuan lagi. Jadi tidak menutup akses untuk belajar gitu ya, justru sebaliknya kamu membuka diri, membuka akses untuk menerima pelajaran dan pengetahuan ya, sehingga itu mempermudah kamu untuk bertransisi, bertransformasi ya, untuk bisa mengubah
keadaan menjadi lebih baik lagi, untuk bisa merubah dirimu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Di sini kamu orangnya suka melakukan perubahan ya, dan kamu juga suka dengan hal-hal yang baru ya. Semakin kamu menemukan hal-hal yang baru, semakin kamu ingin mencari tahu ya. Karena kamu termasuk orang yang memiliki rasa ingin tahu yang besar ya, curiosity yang sangat besar ya, yang mana itu membuat kamu ingin terus belajar dan ingin mendapatkan serta menambah pengetahuan baru di dalam kehidupanmu. Dan kalau ada yang perlu dirubah di dalam kehidupanmu atau dirimu, kamu nggak akan segan-segan untuk merubahnya ya. Kalau itu memang baik untuk dirimu dan kehidupanmu. Kamu termasuk orang yang fleksibel di sini ya, tidak kaku ya. Walaupun kamu sudah berumur atau lebih tua daripada anak-anak muda gitu loh guys ya, tapi kamu orangnya mengikuti perkembangan zaman gitu, jadi nggak ketinggalan zaman ya. Kamu selalu mengikuti perkembangan tren saat ini seperti apa gitu ya. Jadi kamu di sini sangat senang dengan yang namanya pembaharuan ya guys ya. Nah, seperti itu. Dan di sini kamu ini memiliki pengaruh yang besar karena sebagian daripada kamu ini bisa bersikap tegas ya guys ya. Bersikap tegas dengan siapapun yang ada di sekitar kamu ya. Kalau misalnya mereka ini bisa, kalau misalnya mereka ini bisa baik sama kamu ya, kamu pun akan menghargai kebaikannya mereka, kayak gitu loh guys ya. Dan sebaliknya, kalau ada dari mereka yang bersikap toksik ya atau berperilaku buruk terhadapmu, maka kamu juga tidak akan segan-segan memberi pelajaran bahkan punishment kepada mereka gitu ya, kalau mereka sampai sorry itu saya kurang ajar ya atau melewati batas kelakuannya, kayak gitu loh guys ya. Jadi ketegasan kamu ini pun ya juga memiliki andil besar ya, berpengaruh gitu, sehingga orang-orang di circle kamu itu nggak berani lagi macam-macam sama kamu ya. Berpikir 1000 kali untuk bisa ngerjain kamu, berpikir 1000 kali untuk menyerang kamu, berpikir 1000 kali untuk melakukan dan memperlakukanmu dengan buruk gitu. Jadi nggak berani ya. Ketegasanmu di sini memiliki pengaruh besar terhadap circlemu loh guys ya. Oke. And next, ternyata kamu memiliki pengaruh besar tidak hanya dari segi keterampilan, tidak hanya dari segi pengetahuan, sikap, karakter, tapi di sini aku melihat bahwa pengaruh besarmu ini juga terletak pada pencapaian-pencapaianmu ya guys ya. Jadi semakin kamu ini mampu mencapai sesuatu atau berhasil dalam mewujudkan apa yang ingin kamu wujudkan gitu ya, itu menjadi kayak trademark tersendiri gitu loh guys ya, menjadi branding tersendiri dari dirimu gitu ya. Orang-orang pada kagum dan terkesima melihat pencapaian kamu, namun sebagian orang merasa iri atau cemburu ya terhadap pencapaianmu ya guys ya. Ya wajar ya, ada fans, ada haters. Seperti itu ya guys ya. Kalau nggak seperti itu nggak jalan dunia ya. Oke. Jadi di sini pencapaianmu berpengaruh besar terhadap circlemu ya guys ya. Orang-orang kayaknya lebih respect atau hormat terhadap kamu ya, ketika mereka tuh tahu kamu berprestasi di bidang ini, di bidang itu. Ketika mereka tahu bahwa kamu mampu melakukan suatu pencapaian yang sulit mereka imbangi ya, sulit mereka tandingi ya, mereka kagum terkesima gitu, nggak nyangka ya bahwa kamu yang sederhana, kamu yang seperti itu yang terlihat biasa-biasa aja, ternyata kamu memiliki potensi yang luar biasa yang membawa kamu kepada kesuksesan atau keberhasilan di bidang tertentu gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang mulai nyadar untuk tidak berani lagi meremehkan kamu atau bertindak semena-mena atau berlaku semena-mena terhadap dirimu ya, karena ketika mereka tahu bahwa kamu berprestasi atau berhasil dalam mencapai suatu pencapaian tertentu, itu membuat mereka menjadi minder ya terhadap dirimu ya, sehingga mereka berpikir ribuan kali untuk perlakukan kamu dengan tidak layak ya. Karena di sini kamu berpengaruh besar. Kalau kamu punya prestasi atau punya pencapaian tertentu di bidang tertentu, itu akan membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi orang-orang sekitar, sehingga mereka yang meremehkan kamu itu jadi kecut atau ciut sendiri,
karena melihat kamu ternyata bukanlah orang biasa. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Cancer, Scorpio, dan Capricorn. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia message atau pesannya buat kamu. Mari kita lihat apa pesannya buat kamu untuk readingan kali ini ya. What is message from the universe for you? Oke. Di sini ada speak the language of love and receive with love and appreciations. Oke ya guys ya, di sini pesannya yang pertama buat kamu, speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. Jadi di sini kalau bisa, ketika kamu berbicara, maka gunakanlah perasaan cinta kasih untuk menyampaikan pesan. Ketika kamu berada di tengah-tengah publik atau masyarakat yang mana kamu perlu mempersuasif atau mengajak orang-orang ke jalan kebaikan, maka gunakanlah kata-kata yang lemah lembut yang kalau bisa menyentuh hati mereka sehingga mereka tersentuh untuk mengerjakan misalnya bakti sosial atau hal-hal kemanusiaan yang bisa bermanfaat bagi sesama ya. Jangan menggunakan kata-kata yang keras atau seperti menyuruh ya, karena itu feedbacknya sangat tidak baik ya guys ya. Sebab orang-orang biasanya senang dengan perlakuan yang halus, lembut, dan sopan ya. Jadi coba pergunakan itu ya untuk bisa membuat orang-orang bergerak. Gunakan bahasa yang halus, bertutur kata yang penuh dengan sopan santun ya, dan keramah tamahan yang diselipkan rasa cinta dan kasih ya dengan sebaik-baiknya sehingga orang-orang merasa diperlakukan secara manusiawi. Nah, dengan begitu maka kata-katamu yang kamu lontarkan atau pesan yang kamu sampaikan kepada mereka itu memiliki kekuatan yang dahsyat untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik lagi, untuk bisa membentuk sesuatu atau membangun sesuatu atau menciptakan sesuatu, bahkan untuk membuat mereka bergerak dalam mengerjakan suatu amanah atau tugas tertentu ya. Di sini kamu perlu belajar untuk beramah tamah kepada orang-orang sekitar agar kamu bisa mendapatkan hasil yang baik dan maksimal, di mana orang-orang merasa dihargai oleh dirimu ya, tanpa ketus, sinis, dan tanpa kata-kata yang keras atau nyelekit yang kasar gitu ya guys ya. Orang-orang gak akan jalan, orang-orang gak akan bergerak ya dengan kata-kata yang seperti itu ya. Jadi di sini penting sekali untuk menyelipkan rasa welas asih, cinta kasih di dalam suatu perkataan atau bahasa yang ingin kita ucapkan atau ingin kita sampaikan kepada orang banyak ya, ketika kita public speaking gitu ya, ketika kita berbicara di depan publik ya, agar orang-orang yang mendengarnya itu merasa nyaman gitu loh guys ya, merasa dihargai ya, merasa diperlakukan dengan layak gitu loh guys ya. Jadi penting sekali keramah tamahan, dan di sini pesannya gunakanlah bahasa cinta ya, artinya bahasa yang penuh dengan kesopanan ya, dan etika yang bisa membuat orang-orang merasa dihargai. Nah, seperti itu. Dan di sini pesannya lagi buat kamu, receive with love and appreciation. Gracious acceptance is the way to show love. Jadi di sini kalau misalnya ada di antara orang-orang yang mana kamu misalnya di sana posisinya sebagai seorang leader atau pemimpin, ada dari mereka yang berkomentar atau beropini ya, memiliki aspirasi, maka berbijaksanalah untuk bisa menampung ya setiap pendapat atau opini
atau aspirasi dari mereka ya, agar mereka merasa dihargai ya guys ya. Walaupun misalnya terjadi perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian ya, tapi di sini kamu perlu mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum memutuskan ya, agar semuanya itu hasilnya bisa win to win ya, artinya sama-sama menguntungkan gitu ya, tidak ada pihak yang dirugikan. Nah seperti itu. Jadi dalam berkata-kata, dalam berujar, dalam berucap, itu pun diperlukan kebijaksanaan ya guys ya, agar kamu bisa mendapatkan hasil yang baik atas suatu negosiasi atau interaksi tertentu bersama dengan masyarakat sekitar. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Motivator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.